Halo semuanya, salam sejahtera, salam hormat, salam damai, salam bahagia, dan salam gembira. Kita berjumpa dalam program podcast terbaru dan terakhir kayaknya tahun ini, yang memang cuma ada 1 tahun sekali ya. Begitu ada tahbisan imam. Karena hari ini secara khusus kita bersama akan mengulik 2 imam baru Kuskupan Agung Jakarta yang akan dan telah, ya kalau nanti nontonnya setelah tanggal itu ya, ditahbiskan menjadi imam pada tanggal 9 Desember 2024 oleh Bapak Uskup Ignatius Kardinal Suharyo. Tidak usah berlama-lama lagi, saya panggilkan kedua imam baru kita dari Kuskupan Agung Jakarta, Romo Gregorius Wilson. Wah, ini dia. Dan Romo Yuda. Ini yang Wilson, yang ini yang Yuda. Ya, ini ya. Mereka kalau ini tayang kalau ditonton setelah tanggal 9 berarti sudah jadi Romo. Anjay. Kalau sebelum tanggal 9 berarti akan menjadi Romo. Ya pokoknya panggilnya Romo aja sekarang. Romo Wilson dan Romo Yuda. Jadi daripada saya ngomong banyak, saya Romo Aldo dari Komisi Komsos KJ. Daripada saya banyak ngomong, mendingan saya minta teman saya berdua ini, adik kelas saya berdua ini untuk langsung memperkenalkan diri ya tentang siapa mereka. Silakan Romo. Saya Diakon Gregorius Wilson. Udah Romo ya. Oh ya. Saya Romo Gregorius Wilson. Saya dari Paroki Santa Maria Immaculata. Oh, dipanggil siapa dipanggil? Dipanggil Romo Wilson. Ya, Romo Wilson. Harus Romo pede Wilson. ya sekarang. Oh, iya dong. Belum biasa. Belum biasa. Saya dulu aktif sebagai misdinar, Mo. Di mana? Di Paroki Katedral. Katedral? Iya, jadi dulunya pernah tinggal di Katedral, terus pindah ke SMI Kalideres. Oh, Kalideres. Iya, kayak gitu. Di SMI aktif nggak? Di SMI udah masuk seminari waktu itu. Oh, udah masuk seminari. Udah keburu masuk seminari. Oke, lanjut. Bapak, Ibu? Bapak, Ibu Dari mana? Dari Jakarta. Dua-duanya? Bapak Jakarta, Ibu lahirnya di Jember. Oh, Jakarta Jember. Jakarta Jember. Jamber. Jam berapa? Jakarta Jember. Berarti sekarang Romo Wilson usia berapa? Usia 27 tahun, Mo. 27 tahun. Pas bener nih 27 tahun nih? Pas. Kelahiran apa tahun bulan apa? Bulan ini? Maret. Lahir Maret berarti tahun 97. 97 berarti tahun depan 28. Ya. Wow, cukup muda ya. Ya, muda sekali karena kalau saya dulu 29. 29 Tabisan, tahun. 29 tahun. Jadi tambah 2 tahun dari saya. Bonus. Iya. Lanjut. Begitu aja. Hobi apa? Hobi saya bersepeda. Bersepeda. Suka makan apa? Makan yang manis-manis suka, Mo. Calon diabetes. Tapi gula bagus terus, Mo. Gula bagus terus ya. Iya, lu sekarang lu umur 27. Bagus terus lu, ntar 10 tahun lagi lu langsung lu perawatan. Iya, lu check up lu di Karolus lu, ya kan? SMI, ya kan? Dulu Seminari Mertoyudan. 2011. Oke, ini Romo Wilson. Sekarang kita pindah ke Romo Yuda. Silakan Romo, kenalan diri. Saya Romo Yosef Mikael Yuda Adrian Fitra, biasa dipanggil Romo Yuda. Saya asal paroki dari Paroki Alam Sutra. Wih. Gereja Santo Laurentius. Lahiran Jakarta tanggal 3 November 1987. Lalu apalagi ya? Usia berarti sekarang? Usia bulan lalu 37 tahun. Lu berarti beda 10 tahun ya? Beda 10 tahun. Yang ini Gen Z, ini milenial ini. Nah, kalau gitu kan Romo Wilson sama Romo Yuda ini mau tabisan bareng, tapi berasal dari sekolah yang berbeda. Ya. Romo Wilson kan dulu masuk seminari Mertoyudan dulu, baru masuk seminari tinggi. Ya karena ini ntar ada pertanyaannya. Romo Yuda berarti kan kalau beda 10 tahun berarti dulu masuk seminari menengah enggak kan? Enggak, saya kuliah dulu, terus bekerja, lalu baru masuk langsung seminari tinggi. Kuliah apa dulu ambilnya? Dulu ambil S1 akuntansi. Wih. Nggak selesai tapinya. Calon ekonom. Tidak selesai tapi. Oh, belum sampai dapat gelar berarti? Belum. Oh, belum. Tingkat berapa selesainya? Udah sampai tingkat akhir sih. Udah tingkat akhir? Itu dosa masa lalu lah. Udah nggak usah diungkit-ungkit dosa masa lalu. Habis itu kerja? Habis itu kerja. Kerja di? Ya, usaha keluarga lah.
Oh, usaha keluarga. Usaha keluarga, Oke. habis itu saya baru langsung masuk ke seminari tinggi tanpa melalui seminari. Nah, ini yang menarik nih. Kalau Romo Wilson mah udah nanti aja ya. Romo Yuda nih dari udah kuliah akuntansi, udah kerja di pekerjaan keluarga, tiba-tiba pengen masuk seminari. Nah, itu gimana ceritanya itu Romo Yuda tuh? Ceritanya pastinya panjang. Iya, nggak apa-apa. Nanti bisa dibaca di buku kenangan yang sudah kami Oke, persiapkan. singkatnya. Singkatnya adalah ya intinya saya mengalami pengalaman dikasihi Allah. Pengalaman apa tuh? Wah banyak. Pokoknya dari salah satu. pengalaman jatuh sekalipun ya itu pengalaman dikasihi Allah. Bahwa dari kejatuhan peristiwa jatuh yang saya alami, saya diminta untuk menguatkan diri. Jatuh kakinya sakit enggak? Jatuh kakinya sakit pasti. Pertanyaan ini sih Bos. Pokoknya dalam titik terendah dalam hidup sekalipun. Oh ya, lagi down betul ya. Lagi down, tapi di situ saya tetap masih bisa merasakan, oh rupanya Tuhan itu masih baik sama saya. Tuhan itu masih mengasihi saya dan saya diminta untuk supaya lebih kuat lagi. Siapa yang minta itu? Tuhan. Oh, Tuhan. Yuda kuat-kuat gitu Kuat. ya. Makanya itu nanti ya seperti moto yang tahbisan yang ingin saya Oh ya, itu gunakan. nanti. Itu nanti. Jadi Romo Yuda merasakan kasih Allah yang begitu besar dalam diri Romo. Bahkan ketika Romo juga dalam suasana yang jatuh, yang down sedang di bawah, tetap merasakan kasih itu ya. Betul. Lalu akhirnya itu membuat Romo punya ketertarikan, lalu niat untuk kalau gitu aku mau membalas cinta Tuhan begitu. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk menjadi imam, Jadi, mengabdikan diri. Salah satunya adalah yang membalas kasih Allah yang begitu besar, ya mengabdikan diri menjadi imam, ya untuk melayani sesama juga. Membagikan kasih itu kepada sesama. Mantap nih. Nggak tertarik mau menikah ya Romo? Tadinya tertarik, cuma sekarang sudah tidak. Setelah memutuskan untuk menjadi imam ya saya sudah fokus ya. Saya tahu konsekuensinya tidak menikah dan harus hidup selibat. Iya, itu yang kita jalani. Iya betul, kita harus memilih ya, nggak bisa maruk ya. Itu namanya serakah ya. Serakah. Iya, jadi kalau mau menikah yang nggak jadi imam ya jadi imam yang nggak menikah. Iya, Gitu, betul. betul. Ya. Itu, sekarang Romo Wilson. Kenapa Seminari Mertoyudan orang Jakarta masuk Seminari Mertoyudan ini? Jauh-jauh ke Jawa Tengah nih, Magelang. Waktu itu saya tuh maunya sebenarnya masuk Seminari Wacana Bakti. Nah, Bapak Ibu, kan di Jakarta ada namanya Seminari Menengah Wacana Bakti. Betul, di Pejaten Barat. Iya. Sekolahnya Romualdo juga Betul, ya. sekolah saya. Nah, terus saya udah ambil formulir tuh dari paroki. Wah, udah isi semua. Tapi ketika saya mau datang nih, mau lihat seminarnya lagi tutup. Karena lagi renovasi. Lah, Iya, lagi jadi renovasi? dia bilang renovasi, nggak boleh lihat, nggak boleh masuk katanya gitu. padahal kamu mau mendaftar. Udah mau daftar, udah bawa formulir, saya udah bawa formulir gitu ya. Terus waktu liburan Natal gitu pas kelas 2 SMP, saya pergi nih ke Mertoyudan. Jadi ada ibu guru saya nih. Nah, jadi kan mau mulai pendaftaran sekolah lanjut dari SMP ke SMA itu kan mulai di bulan Desember kayak gini nih. Iya betul, yang buat tahun ya. depan, tahun ajaran Ibu, tahun depan. Tahun ajaran tahun depan, terus sehingga tesnya di bulan Januari atau Februari gitu. Jadi lagi liburan gini, saya ke Wacana Bakti. Mau lihat nggak boleh katanya tutup gitu. Kasian amat sih. Kasian amat ya. Maksudnya renovasi kan, bukan seminari tutup. Bukan. Seminari tutup mah Lagi kelar nih, renovasi. iya Jadi kan? kita nggak boleh lihat ya Iya, sama nggak boleh keluarga. lihat. gitu. Iya. Akhirnya ada satu momen liburan setelah dari Wacana Bakti itu pergi ke Magelang. Waktu itu kami mau ziarah ke Sendang Sono. Senang sono, mampir Magelang. Hampir Magelang, lihat Mertoyudan. Wah, terus akhirnya Boleh nih. boleh masuk gitu kan, dikasih formulir. Wah, ini lebih ramah nih gitu. Wacana Bakti Wacana emang Bakti nih. ya. Tapi ya itulah jalan panggilan Tuhan ya Romo ya. Tapi emang niat mau jadi masuk seminari memang udah lama apa memang waktu kapan gitu terjadinya? Sebenarnya ya saya coba-coba aja. Oh, coba-coba. Jadi saya daftar, kalau terima saya masuk, kalau nggak terima ya udah. sekolah lain. Oh, sekolah lain. Udah ada ini, sekolah cadangan dulu. Waktu itu saya mau masuk STM Raja Wali, Strada. Oh, mau sekolah teknik saya. Tapi untung ternyata masuk seminari ya? Terima, ya? lanjutin terus. Jadi setiap tahun saya ngelamar, lanjut. Buat saya itu panggilan Tuhan. Gitu. Luar biasa. Gitu ya. Jadi kita nggak ada yang tahu ya panggilan Tuhan itu terhadap diri pribadi per pribadi itu jalannya bagaimana ya. Romo Wilson tadi gara-gara seminari Wacana Bakti ketutup ya kan. Lagi renovasi.
Akhirnya jalan-jalan ke Magelang, ternyata disambut dengan baik, lalu akhirnya perjalanan panggilannya lanjut ya. Dan diterima ya. Kalau nggak masuk STM dia. Romo Yuda ya udah kuliah, lalu udah kerja juga, tiba-tiba mengalami pengalaman akan kasih Tuhan, lalu akhirnya meniatkan untuk menjawab panggilan untuk menjadi imam. Nah itu ya. Jadi nggak ada tuh semua jalan panggilan diawali dengan cara yang sama gitu ya. Nggak ada. Ya kamu saya panggil gitu, enggak. Masing-masing adalah pengalaman personal, pengalaman pribadi, dan bagaimana akhirnya kita, ya Anda semua mungkin yang lagi mikir-mikir mau jadi romo, ya coba kenali ya. Kenali panggilan itu, gerakan-gerakan itu, niat-niat itu untuk akhirnya berani untuk menjawab menjadi imam atau biarawati ya gitu. Nah, karena bisa jadi di tempat kerja ya terpanggil. Wah, tempat kerja bener dipanggil. Kok gua kerja begini-begini aja, gajinya kagak naik-naik. Work-life balance-nya kok kurang gitu misalnya ya. Lalu kok melihat ada orang pelayanan kok seneng, ketemu orang bahagia karena pelayanan saya kok dia seneng, saya seneng juga. Wah ternyata bisa jadi itu panggilan. Nah, nih di seminari, berarti dulu masuk seminari tahun rohani bareng-bareng. Iya, bareng dari awal. Tahun 2015. 2015, belum saling kenal dong dulu. Pas tahun rohani nggak saling kenal dong waktu awal-awal. Kita kenal live in bareng sebentar ya. karena live-in-nya bareng. Oh, pernah live in bareng. Kebetulan aja itu live-in-nya bareng tempatnya. Jadi waktu itu saya daftar live-in di Cilincing, tempatnya Bruder Petrus. Oh, yang waktu sebelum masuk seminari itu kan disuruh live-in dulu. Ada live-in. Oh, iya benar. Jadi, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, biasa kami para frater sebelum masuk tahun rohani pertama itu tanggal pertama masuk ke seminari, kita diminta untuk live-in dulu, pilih tempat sendiri, live-in sosial, lalu membuat refleksi tertulis sebelum akhirnya nanti masuk. Nah, mereka ketemu di live-in situ. Nggak janjian, tapi di tanggal yang sama datang bareng gitu. Ya. Lu siapa gitu? Iya, kok di sini gitu pas habis solicitasi kita kan. dulu berlima kok nggak salah ya, berlima. Di tempat yang sama. Di tempat yang sama. Dengan janjian di mana? Di Cilincing. Oh, Cilincing. Yang janjian ya saya dengan beberapa teman yang dari panggilan dewasa, ya kami janjian. Romo Wilson dengan yang dari Mertoyudan janjian gitu. Tapi terus malah ketemu di sana. Baru ketemu di sana, tiba-tiba berlima di situ. Amprokan di sana. Iya. Berapa lama ya itu ya? 3 minggu ya kalau salah ya? Pas 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu ya. Saya juga di Cilincing kayaknya dulu. Live-in ya. Ikut ngorek-ngorek itu kerang. Kerang iya, ikut juga mau. Ngupas kerang, terus ya kan, terus tidur di rumah umat yang rumah nelayan ya. Kadang-kadang nggak mandi karena airnya mahal, beli air. Buat buang air juga mikir kita, takut keluarganya nggak bisa minum, nggak bisa pakai juga ya. Itu di Cilincing begitu. Nah, berarti dari sejak tahun rohani sampai sekarang mau tabisan ini berapa tahun perjalanannya? 9. Romo sama Yuda 9 bareng ya? 9 tahun. 9 tahun. Nah, 2015, di antara fase-fase itu, tahun rohani, habis itu kan studi filsafat, orientasi pastoral, habis itu teologi, nulis tesis, lalu sekarang masa diakonat. Nah, masa-masa mana tuh di antara fase-fase itu yang bagi para romo berdua nih yang paling berkesan? Ini paling nih, berarti harus satu nih. Satu ya. Paling berkesan yang mungkin ada momen-momen di mana panggilannya semakin kuat, atau mungkin merasa tercerahkan atau punya pengalaman yang nggak akan dilupakan gitu. Kita mau Yuda dulu coba. Kalau saya pengalaman paling berkesan justru ya di tahun rohani. Tahun rohani. Apa tuh? Begitu masuk, udah masuk kan ya. Tiba-tiba perasaannya tuh pengen keluar gitu. Udah menanti-nantikan gitu ya. Udah masuk gitu ya, tapi kok di dalam tiba-tiba pengen keluar gitu. Nggak betah apa gimana? Apa kaget, apa shock? Bisa jadi, tetapi yang saya maknai adalah itu pemurnian panggilan saya justru. Jadi dimurnikan niat saya, bener nggak mau jadi imam, bener nggak saya mau masuk di seminari tinggi. Oh malah itu ya. Buat saya jadi itu. Jadi setelah saya mengalami fase itu lewat, dan akhirnya saya memutuskan untuk saya tetap ada di sini karena ya saya sudah memutuskan untuk masuk, ya berarti saya jalani ini dulu gitu semua. Dan memang setelah itu panggilan saya semakin dikuatkan, lalu juga panggilan dikuatkan, dan segala perjalanan tahun rohani yang waktu itu terasa sangat berat itu menjadi ringan buat saya. Nah, tidak terlalu berat lagi gitu. Probasi di mana lo, Romo? Probasi di sebuah tanah kosong di daerah Jatinegara Kaum. Memang agak aneh, itu tanah milik keuskupan kosong, jadi kami diminta untuk menggarap. Yang jaga juga security-nya Samadi waktu itu.
Disuruh garap apa? Bikin apa itu? Ya pokoknya digarap lah, dibikin jadi kebun atau apa gitu. Tapi ya susah juga, di bawahnya itu ternyata puing-puing bekasan Samadhi dan Puruhita itu dibuang di situ semua. Oh, bekas pembangunan ini, Samadhi itu? Iya, jadi puing-puingnya dibuang di sana, kita gali ya isinya puing semua, ya udah nggak bisa apa-apa. Mungkin untuk disclaimer ya, jadi di tahun rohani itu di Kuskupan Agung Jakarta ada namanya program Probatio. Jadi kami diminta untuk bekerja di luar rumah, ya apapun itu yang ditugaskan oleh pembimbing ya selama 5 minggu, satu bulan lebih lah kurang lebih. Saya dulu di pabrik. Hasilnya gimana? Hasilnya ini. pabrik sendal ya, ini bawa pulangnya ini ya kan, oleh-oleh. Nah itu ya. Berarti Romo Yuda tahun rohani. Pengalaman yang berkesan dari semua fase itu yang akhirnya membuat semakin yakin, memutuskan benar-benar fokus untuk menjalani sampai detik ini ya. Betul. Gitu. Romo Wilson. Kalau saya pengalaman topper. Wah, topper sama saya nih. Topper di mana dulu? Di Nikodemus Ciputat. Wah, apa yang membuat berkesan ini topper ini? Nah, yang berkesan pertama-tama adalah mulai hidup bersama para imam. Wah. Jadi kan tahu nih, hidupnya para imam di paroki itu sehari-hari ngapain aja. Ngeliatnya gue lagi. Main sepeda ya. Ya habis Covid ya kan. Covid ya. Jadi hidup para imam tuh seperti apa? Kalau hidup para imam di seminari, di biara itu ya, rutinitasnya gitu-gitu aja. Tapi ketika di paroki itu harus rapat dewan, harus berjuang, pelayanan, diminta sini sana. Misalnya gitu, perminyakan, pemakaman orang meninggal dan macam-macam. Iya, masa orang hidup ya, orang meninggal. Orang meninggal. Nah, itu yang paling susah atau paling perjuangan yang saya lihat adalah bertahan di tempat tugas. Wah, apalagi sepi kan sendiri, romonya pada sibuk ya kan, pelayanan, lu bingung mau ngapain ya kan. Jadi saya tuh hari-hari di Nikodemus tuh suruh di sekretariat terus mau. Ditugasi Romo Wisnoro. Tapi mengajarkan saya untuk duduk dan bertekun. Sekarang masih duduk dan bertekun ya? Masih. Oh ya, berarti habis ini jangan duduk dan bertekun. Sering jalan kaki, bergerak. Kalau duduk tekun tambah gemuk. Nah, kalau saya dulu turning point itu yang paling berkesan waktu tingkat 3. Ya, karena di situ saya menemukan sesungguhnya saya mau ngapain gitu. Jadi waktu tahun rohani 1-2 tuh jalan panggilan saya tuh ya begitu-begitu aja, ngikut aja kayak lele gitu kemana-mana. Tapi begitu tingkat 3 abis retret tuh kayak langsung dicerahkan, lalu abis itu kelihatan dari nilai-nilai kalau saya ngelihatnya gitu. Nah, gitu ya. Jadi itu teman-teman semua, Bapak Ibu, kisah tentang perjalanan mereka di fase-fase formatio di Seminari Tinggi, tahun rohani dan tahun orientasi pastoral. Nah, sekarang tentang moto tabisan ini, ya kan, moto tabisan. Ada moto tabisan sama-sama tabisan kali ini? Ada. Apa? Ya contekan dulu nih. Iya, contekan dulu. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dari Lukas 1 ayat 28. Wah, ini kata-katanya malaikat ini kepada Bunda Maria. Kenapa memilih moto tabisan bersama ini dari kata-kata malaikat itu? Apa pendasarannya itu? Yang pertama, karena bacaannya tentang panggilan Bunda Maria. Oh iya, hari itu ya. Hari tabisan ya, hari raya. Hari raya. Tabisan kami adalah hari raya Santa Praun Maria dikandung tanpa noda dosa. Ya. Dan yang kedua, bahwa jalan panggilan ini adalah penyertaan Tuhan bahwa kita sampai pada tahap ini. Bisa selamat. Masih pada sehat-sehat. Sehat-sehat, ya kan? Ada yang kan yang itu. Jangan digituin lagi dong. Iya udah. Nah, itu tuh moto tabisan bersama, berarti itu salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Jadi seolah-olah ini malaikat ngomong sama Romo berdua ya. Salam engkau dikaruniai, karunia imamat. Tuhan menyertai engkau dalam imamat. Tapi bener sih, itu imamat itu bener-bener apa ya, penjaga dan sekaligus pelindung. Penjaga sekaligus. Nanti ngalamin dah, kalau saya kan udah 11 tahun imamat, nanti kalian ngalamin sendiri lah bahwa imamat itu menjadi penjagamu sebagai pribadi dan pelindungmu buat Tuhan menyertai. Ntar ngalamin sendiri ya. Ntar kita podcastin lagi. Nah, selain ada moto bersama yang tadi itu, mereka juga punya moto tabisan pribadi. Nah, kalau Romo Yuda ini diambil dari Lukas
bab 1 ayat 30. Jangan takut sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Wah, itu kenapa itu memilih yang gitu tuh, Romo? Sebenarnya kan ada kata lainnya ya, jangan takut hai Maria. Itu kalau di kitab sucinya ya. Terus di take out. Saya take out dulu. Sebenarnya buat saya gitu. Oh, itu merasa sebagai buat saya gitu, hai Yuda gitu. Tapi kan saya nggak boleh ganti kitab suci ya. ntar saya dikucilkan gitu. saya ini ya berbahaya ntar. Jadi saya take out aja, jangan takut. Sebenarnya ada titik 3 gitu ya untuk men-take out itu. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Kenapa memilih itu, Romo? Karena ya itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa pengalaman dikasih Allah yang begitu besar pada akhirnya juga menyadarkan saya bahwa ya dalam menapaki jalan panggilan ini ya saya tidak perlu takut gitu, apalagi Tuhan selalu menyertai saya. Tadi itu moto kita bersama. Lalu juga saat ini dalam pelayanan ya, jangan takut juga bahwa kasih dan karunia Tuhan itu terlalu besar untuk di dalam hidup saya. Emang punya ketakutan apa yang apa yang harus dibilang jangan takut itu? Enggak ada pokoknya bersama Tuhan jangan takut. Kirain takut gitu, takut apa jangan, gitu enggak ya? Enggak. Supaya penyemangat terus aja. Oh, penyemangat terus. Jangan ya? takut gitu. Harus disemangati terus betul. Apalagi kan kami kan di seminari tinggi itu kan pelindungnya adalah Santo Yohanes Paulus II. Yang motonya selalu dikatakan jangan takut. Jadi saya masukkan itu juga tuh, jangan takut. Tapi emang itu bagus juga ya kalimat itu ya. Apakah 2 kata itu ya jangan takut, karena seringkali orang bisa hidup dalam ketakutan-ketakutan yang tidak mereka sadari ya. Sehingga akhirnya tidak mampu bergerak, tidak berani untuk melakukan sesuatu meskipun kecil, entar mungkin takut kata orang apa, nanti takut mungkin nggak laku, takut mungkin diremehin orang ya. Ketakutan-ketakutan kecil yang akhirnya membuat kita tidak menjadi hidup dan tidak mampu melihat kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan. Kalau dulu saya juga punya ngerasa itu tuh, jadi kalau dulu saya pikir takut orang menilai apa nih dari sini ya. Tapi harusnya melihatnya adalah kasih karunia Allah yang ada di dalam jari 9 yang lain tuh. Itu yang membuat saya juga, wah bagus nih temanya, saya boleh tabisan lagi kayaknya. untuk ngambil temanya Romo Yuda ya. Nah, Romo Wilson ini lain lagi nih dia nih dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 14 ayat 18. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Waduh, ini dari mana nih datangnya ini moto nih? Saya bermenung ketika memimpin ibadat kematian. Jadi pas ibadat requiem, bacaan ini tuh menjadi bacaan yang sering dibacakan dalam bacaan pertama biasanya. Nah, terus ada satu pengalaman aktivis di Paroki Kalvari masa diakonat. Dia itu sakit hari Kamis, meninggal hari Minggu. Dekat sekali ya. Iya, Kamis sakit, meninggal hari Minggu. Dia seorang misdinar dan misdinar ini misdinar, berarti masih 16 kecil. tahun. Oh, masih muda dong. Iya. Dan harapan dari orang tuanya untuk berkembang menjadi orang yang bisa merubah nasib keluarganya. Jadi harapan keluarga. Harapan keluarga. Tapi malah sakit. Malah sakit tiba-tiba lalu meninggal. Dan yang saya renungkan, peristiwa itu menjadi sesuatu yang sangat kuat bagi saya. Bahwa orang ini, anak ini menjadi refleksi bagi saya untuk hidup di dalam Tuhan. Jadi hidup dia melayani sebagai misdinar, mati juga ada di dalam tangan Tuhan. Wah, itu keren banget buat saya tuh, menginspirasi. Dan kalau saya bertanya, kalau saya mati tuh saya pengennya kayak apa ya gitu. Saya harapannya kalau saya mati siap nggak siap. Kalau nggak siap ya gimana dong? Kalau saya mati saya pengennya ini lagi mimpin misa. Jadi jangan dong lu nyusahin orang. Iya, kan nggak usah didandanin lagi. Lu jadi bikin berita aja masuk nyala hidup. Bentar umat juga pusing kan. Waduh nih Romonya gimana nih, pusing. Enak tuh ya kalau meninggal. Jadi ngomongin meninggal lagi tidur gitu berasa tuh enak tuh. Iya kan. Tapi kan nyusahin orang, gotong dulu. Ya mati nyusahin. Masa lu gali kubur sendiri terus lu mati begitu kan? Lu di tengah misa juga udah nyusahin orang, belum selesai misanya. Pakai kasul lah, mau tinggal masukin peti. Oh, jadi karena pengalaman itu ya. Pengalaman itu. Jadi baik mati dan hidup adalah milik Tuhan. Memang kita milik Tuhan. Iya. Bukan milik diri kita sendiri. Betul. Jadi kita
harus berikan itu lagi kepada Tuhan, betul ya? Jadi kalau hidup sebagai imam, mati sebagai imam. Nah, itu. Amin. Mantap. Sekarang, kalau ini udah menjadi Romo nih, kira-kira punya bayangan mau jadi Romo seperti apa nanti? Wah, nanti nggak tahu, kita nggak tahu ya ini mau ditugasin di mana nanti, ya kan? Tapi mau jadi imam diosesan yang seperti apa nih dalam perjalanan selanjutnya? Siapa dulu nih? Iya, terserah. Romo Yuda boleh, Romo Wilson. Ya. Saya mau jadi imam yang setia pada tugas. Wah, setia pada tugas. Kemanapun ya? Manapun. Mau ke Papua. Jadi kalau tugasnya di situ tuntaskan tuntas dengan baik. Tuntas dengan baik. Itu aja deh. Itu aja, setia. Satu aja. Setia pada tugas perutusan. Romo Yuda. Saya selalu mengatakan menjadi imam yang melayani dengan hati. Betul itu. Kadang-kadang kita suka itu jatuh pada pelayanan di permukaan aja gitu. Tapi hatinya nggak di situ gitu. Jadinya setengah-setengah. Bagus. Jadi pelayan dengan hati, lalu juga imam yang setia. Wah, gitu. Lalu terakhir, sebagai imam baru, apa yang mau Anda sampaikan kepada umat di Kuskupan Agung Jakarta, entah mungkin mohon doa atau minta dukungan, minta apa, atau jangan minta yang lain ya, tapi Anda mau punya pesan apa atau mungkin doakan kami apa, terserah. Coba Romo Yuda atau Romo Wilson, silahkan Romo Wilson dulu deh. Ya, Romo Yuda. Oke, pesan saya ya, pertama pasti mohon doanya, saya didoakan selalu agar setia dalam pelayanan, agar semua umat yang saya layani juga dapat memperoleh kasih karunia yang sudah saya dapatkan dari Tuhan itu dan bisa saya bagikan kepada umat gitu ya. Lalu juga pesan yang kedua adalah ya kami berdua akan ditahbiskan, kami akan menjadi imam, berarti juga dibutuhkan calon-calon imam yang lain. Jadi bagi Bapak Ibu yang punya anak laki-laki tentunya silakan nanti boleh diperkenalkan jalan panggilan menjadi seorang imam. Iya. Betul calon regenerasi para imam-imam baru ya. Betul. Ini jadi Romo usianya 37 ya. Jadi 10 tahun imamat usianya udah 47 ini ya. 10 tahun lagi. Untuk pendaftaran maksimal sampai umur 35 masih bisa. 35 masih bisa ya. Kebetulan ini saya di belakang kamera masih bisa. Ngono nggak bisa nih. Kebetulan saya masih membantu untuk pendaftaran yang panggilan dewasa, jadi promosi panggilan dewasa. Jadi dibuka sampai maksimal umur 35. Tuh, 35 tahun, anak-anak muda yang bingung mau kemana. Wah, ini udah contohnya. Oke. Romo Wilson, pesannya yang pertama, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang mendukung kami dalam doa. Dan yang kedua, terima kasih atas pendampingan para Romo dan Bapak Ibu yang pernah terlibat dalam pembinaan kami. Harapan saya semoga kita semua saling mendukung satu sama lain. Karena tidak ada imam yang baik tanpa umat yang baik. Oke. Segmen terakhir kita akan bermain. Memilih satu di antara dua pilihan yang saya sebutkan, langsung menjawab dengan cepat. Romo Wilson dan Romo Yuda. Ya. Kita mulai? Siap. Gunung atau pantai? Gunung. Bubur ayam makan diaduk tidak diaduk? Diaduk. Mie goreng, mie rebus? Mie goreng. Pedas atau manis? Manis. Diabet semua ya. Rumah Sakit Karolus siap melayani Anda. Studi lanjut misionaris Papua? Papua. Studi. Bagus sekali. Bisa terbang atau bisa baca pikiran orang? Baca pikiran orang. Baca pikiran orang. Anjing apa kucing? Anjing. Film horor, film komedi? Horor. Masa depan, masa lalu? Masa depan. Paroki atau seminari? Paroki. Oke. Udah langsung. Udah. Kisi-kisi maksudnya. Jadi paroki gitu. Oke, gitu aja. Terima kasih Romo Yuda. Pusing kalau seminari itu, pusing. Romo Yuda, terima kasih untuk kehadirannya. Semoga podcast kita kali ini bisa memperkenalkan
Anda berdua, kepada umat Kuskupan Agung Jakarta bahwa kita boleh bersyukur di tahun 2024 ini boleh kedapatan lagi tenaga imam baru 2 ya dari sekian banyak. Berapa angkatan waktu itu ya? Dari 15. Dari 15. Sisa 3. Sisa 3. Satu udah duluan. Satu udah duluan jadi Romawenan. Romawenan lalu menyusul 2 ya. Jadi 3 atau 15 jadi 3 orang ya. Jadi kita masih butuh banyak ini pasukan-pasukan ya, anak-anak muda, orang-orang muda yang tertarik untuk menjadi imam, mempersembahkan dirinya kepada Tuhan dan gereja. Mari silahkan datang dan mencoba jalan panggilan seperti ini. Semoga siapa tahu Anda orang-orang yang memang dibutuhkan oleh Gereja Kuskupan Agung Jakarta. Terakhir, saya Romo Aldo, Ketua Komisi Komsos Kuskupan Agung Jakarta mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Dah. Dadah.